Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Aminatus Saadah, NIM 19 10 40 983. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kultur makro serta interaksi antar ras, suku, agama, dan budaya. Oke, yang pertama yaitu abstrak. Dari perspektif sosiokultural yang luas, sebagian besar masyarakat kontemporer, terutama yang sangat multikultural, terdiri dari makrokultur dan juga mikrokultur. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang berbeda. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda, yang menjadi ciri khas dan membedakannya dengan yang lain. Kultur makro sendiri adalah budaya yang menyeluruh atau dominan, arus utama, mayoritas, inti, dan juga numerik besar. Sedangkan kultur mikro adalah budaya bawahan atau minoritas atau numerik kecil. Selanjutnya pendahuluan. Di dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat tidak dapat terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat berinteraksi maupun bertukar pikiran. Pola hubungan tersebut akan membangun interaksi sosial di dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang bersifat dinamis, yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan dengan kelompok, atau juga sebaliknya. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, menurut pendapat Sukamto. Pada dasarnya, dalam hubungan interaksi sosial dapat terjadi interaksi positif ataupun negatif. Interaksi positif terjadi apabila terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Sementara interaksi negatif terjadi jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya, atau bisa disebut juga bermusuhan. Baik, selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode library research atau disebut juga penelitian kepustakaan, yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah artikel-artikel atau jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pendidikan multikultural. Dengan metode studi kepustakaan ini, penulis membaca, meneliti, meringkas, serta menelaah bahan penelitiannya, kemudian melakukan analisis yang mendalam mengenai hal yang sedang dibahas dan disusun dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kultur makro merupakan budaya menyeluruh atau dominan, arus utama, mayoritas, inti, dan numerik besar. Sedangkan kultur mikro adalah budaya bawahan atau budaya minoritas atau juga numerik kecil. Relasi atau hubungan atau interaksi yang tercipta antar kelompok etnis diantaranya adalah proses asimilasi, segregasi, konformitas, dan integrasi. Yang pertama, asimilasi. Dalam proses asimilasi, orang-orang mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Jika dua kelompok tersebut mengadakan asimilasi, maka batas-batas antara kelompok tersebut akan hilang dan kebudayaan bersatu menjadi satu kelompok. Sehingga bisa dikatakan bahwa proses asimilasi ditandai dengan adanya pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun terkadang bersifat emosional dalam tujuannya untuk mencapai kesatuan atau paling tidak mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Asimilasi tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar proses asimilasi berjalan dengan baik. Proses asimilasi diantaranya adalah karena adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lain. Selanjutnya, segregasi. Pengertian segregasi secara bahasa yaitu berasal dari kata segregate yang memiliki arti memisahkan, memencilkan, atau segregation yang artinya pemisahan. Sedangkan para ilmuwan mendefinisikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan lainnya, pengasingan atau juga pengucilan. Secara umum, interaksi sosial terdapat dua kelompok, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang termasuk interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama atau cooperation, yang selanjutnya akomodasi atau accommodation, asimilasi, dan akulturasi.
Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah persaingan atau competition dan kontroversi atau pertentangan. Yang ketiga yaitu konformitas. Konformitas merupakan salah satu pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku yang dimiliki agar sesuai dengan norma sosial yang ada dalam kelompok agar individu diakui dalam kelompok tersebut. Menurut pendapat Byron, konformitas pada kelompok menghasilkan suatu perubahan kepercayaan sebagai akibat dari tekanan kelompok, terlihat dari adanya kecenderungan seseorang untuk selalu menyamakan perilakunya dengan perilaku orang lain, agar merasa dirinya tidak diasingkan dan dicela dalam kelompok. Menurut pendapat Myers. Selanjutnya, integrasi. Integrasi merupakan proses penyatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah sehingga dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kesimpulan, perbedaan ras, suku, agama, dan budaya menimbulkan berbagai relasi atau hubungan antar kelompok masyarakat yang kemudian dapat melahirkan bentuk-bentuk dari relasi atau hubungan. Tidak banyak diketahui bagaimana sifat-sifat relasi antar etnis yang terjadi dan ke arah mana relasi akan tercipta. Proses interaksi berlangsung secara alamiah, namun berlangsung tarik-menarik antara kultur setempat dengan kultur pendatang. Oleh karena itu, pergerakan interaksi sosial sering tidak dapat diduga atau diramalkan apakah ke arah integrasi atau sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.